Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat semuanya. Semoga aktivitas pagi ini kita diberikan kemudahan, kelancaran, tentunya tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia yang sudah menyiapkan kegiatan ini dengan sangat baik. Mudah-mudahan kerja keras kalian bisa menjadikan bekal positif untuk pembelajaran di masa yang akan datang. Saya juga ucapkan selamat datang kepada adik-adik peserta didik baru di SMA Negeri 1 Cilacap. Mudah-mudahan apa yang ada dicita-citakan bisa kalian dapatkan, tentunya baik dari sisi akademik ya maupun non akademik, terutama peningkatan kualitas alat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang budaya hidup bersih dan sehat ya, berdasarkan protokol kesehatan pandemi COVID-19. Profil singkat saya. Nah, ini biodata tentang saya. Nama saya Sekus Nandar SPD, ya, gelarnya. Kemudian tempat tanggal lahir, saya lahir di Sukabumi tanggal 14 November tahun 1984. Mata pelajaran yang saya ampuh di SMA Negeri 1 Cilacap ini adalah mata pelajaran matematika peminatan. Alamat atau tempat tinggal saya tepatnya di Kampung Dangder, Wetan, RT 03 RW 04, Kelurahan dan Kecamatan Surade. Nomor handphone saya 0856 59 421 777. Budaya hidup sehat ya, budaya hidup bersih dan sehat, di mana kami menekankan ya, kepada adik-adik peserta didik baru supaya bisa tetap menjaga kesehatannya ya, apalagi pada saat ini sedang gencar-gencarnya pemerintah mengadakan penanganan ya, baik di tingkat nasional maupun daerah. Jadi kita perlu mengikuti standar protokol yang ada. Nah, berkaitan dengan materi tersebut, ya di sini ada beberapa cara ya untuk menerapkan budaya hidup bersih dan sehat ini. Yang pertama adalah rajin cuci tangan ya. Setelah melakukan segala aktivitas baik itu di rumah ataupun di luar rumah, ya tentunya kita disarankan untuk selalu mencuci tangan ya, tentunya dengan menggunakan sabun. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Nah, jika sedang tidak ada ya, misalnya tempat sampahnya tidak ada nih, kita setelah mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi berbagai macam minuman, jenis minuman yang tentunya menyisakan ya, kemasan. Nah, itu silakan dibuang ke tempat yang sudah disediakan, tentunya tempat sampah. Ketika tidak ada ya udah kita kita simpan terlebih dahulu, baru setelah menemukan tempat sampahnya kita buang. Nah, berikutnya yang ketiga adalah melakukan gotong royong, membersihkan lingkungan sekitar minimal 1 minggu sekali. Baik, yang keempat adalah memanfaatkan sampah yang bisa didaur ulang jadi barang yang bermanfaat atau didaur ulang. Seperti botol plastik yang menjadi pot bunga, kemudian menjadi kotak pensil, dan hal ini juga bisa kita manfaatkan untuk mengisi ruang kita selama di rumah supaya tidak terlalu membosankan. Kemudian yang kelima itu adalah mengurangi
penggunaan plastik saat berbelanja, misalnya dengan kantong jinjing kecil, tentunya dengan bahan yang lebih awet dan bisa digunakan berulang kali. Nah, misalkan terutama bagi adik-adik yang di rumahnya selalu diberikan tugas untuk belanja ke pasar atau ke toko, ya. Nah, ini diharapkan kita bisa membiasakan, ya, mulai membudayakan penggunaan tempat barang bawaan dari hasil belanja kita, ya, tempat belanjaan kita, supaya kita bisa menggunakannya dengan berulang kali tanpa harus menimbulkan sampah yang berlebihan. Kemudian yang keenam, membuat poster tentang ajakan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, ini merupakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat. Jadi selain mengedukasi diri kita sendiri dengan berusaha membudayakan hidup bersih dan sehat ini, tentu kita juga bisa mengedukasi kepada masyarakat di sekitar lingkungan kita. Kemudian sering mengelap benda-benda yang ada di rumah, ya, contohnya misalnya televisi, handphone, yang tentunya rentan terkena debu. Nah, agar barang-barang kita jauh dari debu yang merupakan pemicu, ya, atau sarang timbulnya berbagai macam jenis penyakit. Kemudian tujuan dari budaya hidup bersih dan sehat ini, yang pertama tujuannya adalah agar tidak menimbulkan penyakit. Nah, sehingga dapat meminimalisir timbulnya penyakit yang menular di masyarakat. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah supaya lingkungan menjadi bersih, lingkungan menjadi bersih karena setiap orang membiasakan diri untuk melakukan budaya hidup sehat dan bersih. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah untuk mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani selalu terjaga. Nah, jadi di sini tubuh kita, ya, senantiasa selalu sehat. Yang keempat, tujuannya adalah agar memiliki kesehatan mental yang stabil. Nah, sehingga kita tidak mudah stres dan depresi. Protokol kesehatan pandemi COVID-19. Nah, di Indonesia, di sini kita ambil data pada tanggal 10 Juli 2020, ya. Di situ ada beberapa data, ya, konfirmasi sebutan meninggal dunia. Nah, sementara COVID-19 itu sendiri, ya, coronavirus atau virus corona ini merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas, ya, dari ringan hingga sedang. Seperti flu, gejalanya banyak orang yang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Namun beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius. Nah, di sini datanya terkonfirmasi ada 72.347 yang terjangkit. Kemudian yang sembuh ada 33.529, sementara yang meninggal dunia itu ada 3.469. Nah, ini ada semacam aturan, ya, atau protokol kesehatan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dalam hal ini ada beberapa kriteria, misalnya demam 38 derajat ke atas, ya, kemudian ada gejala batuk pilek, sakit tenggorokan, ya, kemudian gangguan pernapasan. Nah, ini saran penanganannya adalah istirahat yang cukup, atau bila keluhan berlanjut segera berobat ke fasilitas layanan kesehatan. Nah, pada saat kita hendak berangkat ke puskesmas atau ke tempat layanan kesehatan, fasilitas layanan kesehatan, yang harus dilakukan adalah pertama menggunakan masker, kemudian kita ikuti etika batuk atau bersin yang benar, artinya supaya kita tidak menimbulkan penularan kepada warga lain atau kepada masyarakat lain. Kemudian disarankan untuk tidak menggunakan transportasi massal karena ini juga akan beresiko terjadinya penularan lebih
besar lagi. Baik, nah kemudian apa itu social distancing? Ya, social distancing di sini ada beberapa yang kita bisa ambil sebagai bentuk penterjemahan atau pemahaman. Yang pertama adalah menjauhi kerumunan, ya, menjauhi kerumunan. Yang kedua kerja, belajar dan ibadah di rumah, ya, tentunya dalam situasi dan kondisi tertentu. Kemudian yang ketiga, minimalisir bersentuhan dan berdekatan dengan orang lain. Kemudian yang keempat, usahakan berjemur matahari di teras rumah, ya, pada waktu tertentu. Dan yang kelima, pastikan sirkulasi udara baik sehingga terhindar dari ruangan lembab. Ya. Kemudian yang keenam, tunda kegiatan massal seperti arisan, reuni, dan lain sebagainya. Nah, persiapan peserta didik dalam kondisi COVID-19. Nah, adik-adik di sini tentunya kita masih mengikuti arahan, kemudian mengikuti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam kegiatan belajar, ya, atau kegiatan sekolah kita. Nah, sementara ini kita akan coba terus pantau kondisi terkini, dan tentunya kebijakan-kebijakan itu akan berubah sewaktu-waktu. Nah, sebagai langkah antisipasi untuk persiapan peserta didik saat pembelajaran jarak jauh atau PJJ, yang pertama ada media pembelajaran yang kita siapkan. Di antaranya ada handphone atau smartphone, ya, laptop, jaringan internet, dan sumber belajar. Kemudian yang kedua adalah alat tulis, cakupannya adalah buku tulis, pensil, pulpen, dan Tipex. Berikutnya ada tempat belajar. Ya, di sini ada meja, kursi, kemudian pencahayaan, serta tempat yang leluasa, yang tentunya membuat kita nyaman dan aman. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita bahas hari ini. Mudah-mudahan materi ini atau pembahasan materi kali ini memberikan kita manfaat, terutama dalam hal kita berusaha mengikuti standar protokol yang telah ditentukan, dan tentunya bisa mencegah terjadinya penularan khususnya pada diri kita, keluarga kita, dan lingkungan sekitar rumah kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.